Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan bantu channel ini berkembang agar semakin banyak kisah inspiratif yang bisa kita bagikan. Pernahkah kalian membayangkan, seorang pria sederhana, tukang sayur keliling, tiba-tiba melamar seorang bupati cantik di depan umum? Dan ditolak mentah-mentah. Bukan hanya ditolak, ia dihina, diremehkan, dianggap tak pantas. Tapi tidak ada yang tahu bahwa di balik ranjang sayur dan baju lusuh itu, pria itu menyimpan identitas besar yang bisa membalikan keadaan dalam sekejap. Dan ketika semuanya terbongkar, bupati yang menghina itu hanya bisa menunduk menyesal. Dan inilah cerita tentang seorang tukang sayur bernama Halim. Sosok sederhana yang hidup di pinggiran kota. Setiap pagi mendorong gerobak berisi berbagai jenis sayur segar. Wajahnya bersahaja, pakaiannya tidak mencolok, tapi tutur bahasanya lembut dan sopan. Setiap hari ia menyusuri jalanan yang sama, melewati pasar tradisional, gang-gang kecil, hingga komplek perumahan pegawai pemerintah. Yang tidak diketahui orang banyak adalah bahwa Halim selalu berhenti sejenak di depan sebuah gedung besar bercat putih. Gedung itu adalah kantor bupati. Dari balik gerobaknya ia sering memandang bangunan itu sambil menarik napas panjang. Bukan karena ia iri, bukan karena ia ingin menjadi pejabat, tetapi karena ada satu alasan yang membuat hatinya bergetar. Seorang wanita muda yang memimpin daerah itu. Bupati Arista Ramadhani. Arista adalah wanita cerdas, terpelajar, dan berwibawa. Wajahnya cantik, tutur katanya teratur, dan ia dikenal tegas dalam memimpin. Banyak yang menghormatinya, banyak pula yang mengaguminya. Namun tidak ada yang menyangka bahwa seorang tukang sayur seperti Halim diam-diam menyimpan rasa kagum yang begitu besar kepadanya. Setiap kali Arista keluar dari mobil dinas, Halim selalu memandangnya dari jauh sambil tersenyum kecil. Bukan senyum menggoda, bukan pula senyum berlebihan, tapi senyum seorang pria yang sedang menaruh rasa hormat dan takjub. Dalam pikirannya ia sering berkata pelan, "Aku tahu aku bukan siapa-siapa, tapi rasa kagum ini tidak bisa kucegah." Sampai suatu pagi, ada hal berbeda yang tumbuh dalam hatinya. Rasa nekat, rasa ingin mencoba sesuatu yang bagi banyak orang dianggap mustahil. Ia tahu dirinya hanya tukang sayur. Ia tahu, melamar seorang bupati adalah tindakan yang mungkin akan dianggap sebagai bahan tertawaan. Tetapi entah mengapa, hati Halim terasa terdorong oleh sesuatu yang kuat. Pagi itu ia mengemasi sayur dengan rapi. Bahkan lebih rapi dari biasanya. Ia merapikan rambutnya, mencuci wajahnya berulang kali, dan memilih baju yang paling bersih yang ia punya. Gerobaknya pun diseka hingga mengkilat. Saat berjalan menuju kantor bupati, napasnya terasa berat, tetapi langkahnya teguh. Di sepanjang perjalanan, beberapa pelanggan yang melihat perubahan Halim sempat bertanya, "Wah, Pak Halim rapi sekali hari ini. Mau kemana?" Halim hanya tersenyum tenang. "Doakan saja, Bu. Hari ini saya mau mencoba sesuatu yang besar." Dan begitu ia tiba di depan kantor bupati, hatinya berdegup sangat keras. Kantor itu pagi ini tampak lebih ramai dari biasanya. Ada pertemuan kecil dengan warga, beberapa staf pemerintahan, dan beberapa wartawan lokal. Namun Halim tidak mundur. Ia menghela napas panjang, lalu mendorong gerobaknya masuk ke halaman. Matanya menatap sosok Arista yang sedang berdiri bersama para staf. Ia tampak anggun seperti biasa. Dan di momen itulah Halim merasakan dunia seakan berhenti. Ia maju perlahan, lalu memberanikan diri bersuara. "Bu Bupati, ada yang ingin saya sampaikan." Semua orang menoleh. Beberapa staf saling berbisik. Warga yang hadir mulai penasaran. Arista menatap Halim dengan heran. "Pak, ini tidak waktunya jualan sayur. Ada keperluan apa?" Dan di titik itulah, Halim mengumpulkan seluruh keberanian yang ia punya. Ia menatap Arista dengan mata bergetar, namun penuh ketulusan. "Saya datang bukan untuk berjualan. Saya datang untuk menyampaikan lamaran saya kepada Ibu." Kerumunan langsung terdiam. Dan setelah 2 detik sunyi, tawa pun mulai terdengar. Beberapa staf tertawa kecil sambil berbisik,
Ada pula yang menatap Halim seperti sedang melihat lelucon hidup. Arista sendiri tampak sangat terkejut. Matanya membesar, alisnya terangkat, lalu bibirnya mengeras. "Pak, apa Anda tidak tahu siapa saya?" Halim menunduk sedikit. "Saya tahu, Bu. Dan saya juga tahu siapa saya. Tapi saya ingin mencoba berkata jujur tentang perasaan saya." Arista menghela napas panjang. "Ini tidak pantas. Tolong jangan mempermalukan diri sendiri." Halim terdiam. Namun ia tidak mundur. "Saya hanya memohon agar ibu tahu bahwa niat saya baik. Hanya itu." Arista kemudian berkata dengan nada yang lebih tajam. "Niatan baik tidak cukup kalau seseorang tidak tahu diri." Dan kalimat itu menusuk hati Halim seperti belati. Lelaki itu hanya menunduk, menahan rasa malu, menahan rasa hancur, lalu memutar gerobaknya perlahan dan pergi tanpa kata. Sementara suara tawa, bisikan, dan pandangan meremehkan terus mengejarnya dari belakang. Apa yang terjadi hari itu belum diketahui siapapun. Belum ada yang menyadari bahwa lelaki yang mereka hina bukan sekadar tukang sayur biasa, dan bahwa takdir sedang menunggu untuk membalik keadaan dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Halim berjalan menjauh dari kantor bupati dengan langkah berat. Setiap suara tawa yang tadi terdengar seperti gema yang terus memukul hatinya. Rasa malu, rasa sakit, dan rasa tidak dianggap menumpuk menjadi satu. Namun ia tidak menangis. Ia hanya menatap jalanan di depannya tanpa suara, sambil menahan perih yang mengalir dari dalam dadanya. Di sepanjang jalan, beberapa warga yang tadi menghadiri pertemuan ikut berbicara di belakangnya. "Masak tukang sayur berani melamar bupati. Keterlaluan banget, ya. Memang kadang orang kecil suka tidak tahu diri." Halim mendengarnya, tapi ia tetap melangkah, tanpa membalas sepatah kata pun. Sesampainya di pasar, beberapa pedagang yang melihat wajah Halim yang murung langsung memanggil. "Loh, Pak Halim, kenapa wajahnya pucat begitu? Ada apa, Pak?" Halim mencoba tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Bu. Cuma kecapean." Ia tidak mungkin menceritakan apa yang baru saja terjadi. Tidak mungkin ia membuka rasa malunya di hadapan orang-orang ini. Baginya, lebih baik ia simpan sendiri daripada orang banyak ikut menertawakan. Namun hidup tidak berhenti hanya karena seseorang disakiti. Halim tetap bekerja, tetap melayani pembeli, tetap menaruh senyum meski hatinya sedang retak. Di sisi lain, suasana di kantor bupati tidak kalah gempar. Para staf pemerintahan sedang membicarakan kejadian tadi dengan penuh semangat. Seolah itu adalah hiburan yang mereka temukan di hari yang melelahkan. Tadi itu nekat banget. Saya sampai nggak percaya. Tukang sayur bisa punya keberanian begitu. Mungkin dia pikir dunia ini drama. Kasihan sih. Tapi ya lucu juga. Arista hanya duduk di ruangannya, memikirkan apa yang terjadi. Ia tidak marah. Tetapi ia merasa tindakan Halim tadi benar-benar tidak masuk akal. Dalam pikirannya, ia berkata pelan, "Mengapa orang itu bisa senekat itu? Apa ia tidak sadar perbedaan kami begitu jauh?" Namun, di sela-sela pikiran itu, ada perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti ada sesuatu yang aneh. Bukan rasa kasihan, bukan rasa simpati. Lebih seperti rasa terganggu. Seolah-olah kejadian itu membuka pintu kecil dalam hatinya, membuat sesuatu yang tersembunyi mulai muncul. Sementara itu, Halim pulang ke rumahnya di pinggiran kota. Rumahnya sederhana, dindingnya masih dari papan, tapi bersih dan rapi. Di meja kecil ruang tamu, terdapat sebuah map coklat yang selalu ia simpan rapat-rapat. Map itu berisi sesuatu yang tidak pernah ia tunjukkan kepada siapapun. Saat malam tiba, Halim duduk seorang diri sambil menatap map itu. Tangannya hendak membuka, tapi ia urungkan. Ia tersenyum kecil, senyum yang campur aduk antara sedih dan pasrah. Mungkin sudah saatnya aku berhenti menyembunyikan jati diriku. Tapi tidak sekarang. Halim bangkit, menaruh map itu kembali ke laci, lalu menutupnya pelan. Sementara di luar rumah, angin malam berhembus seolah ikut menyimpan rahasia yang tak lama lagi akan terungkap. Di balik semua kejadian hari ini, ada sesuatu yang lebih besar sedang berjalan.
Sesuatu yang akan membalikkan keadaan. Sesuatu yang akan membuat semua orang, termasuk Arista, terdiam tanpa kata. Dan semua itu hanya menunggu waktu. Keesokan harinya, suasana kota masih hangat oleh cerita tentang tukang sayur yang melamar bupati. Di warung kopi, pasar, hingga kantor camat, orang-orang sibuk membahas kejadian itu seakan menjadi bahan hiburan yang tidak ada habisnya. Namun Halim tetap menjalani hari seperti biasa. Ia tetap mendorong gerobaknya, tetap tersenyum saat melayani pembeli, dan tetap berbicara sopan kepada siapapun. Meski di dalam hatinya, ada luka yang tidak akan hilang dalam waktu dekat. Pagi itu, ia berhenti di rumah seorang pelanggan setia bernama Bu Marni. Wanita parubaya itu membuka pintu sambil tersenyum lebar. "Wah, Pak Halim, saya dengar berita kemarin. Katanya Bapak bikin kantor bupati heboh ya?" Halim hanya tersenyum tenang. "Ah, itu cuma salah paham, Bu. Tidak perlu dibesar-besarkan." Bu Marni menggeleng cepat. "Salah paham apa? Ibu malah bangga. Zaman sekarang jarang orang berani jujur soal perasaan." Halim menunduk sopan. "Terima kasih, Bu. Tapi saya tidak ingin orang membahasnya terus." Setelah menjual sayur-sayurannya, Halim melanjutkan perjalanan. Jalanan pagi itu dipenuhi suara motor, pedagang, anak sekolah, dan hiruk-pikuk yang khas. Tetapi di dalam hati Halim, ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan lagi rasa malu, bukan lagi rasa sakit, melainkan sebuah tekad baru. Di sisi lain, Arista sedang berada di ruang kerjanya. Meski berusaha fokus pada laporan harian, pikirannya terus kembali ke wajah Halim. Wajah yang sederhana, tetapi penuh ketulusan. Ia menghela napas. "Mengapa aku masih memikirkannya? Banyak orang datang memujiku. Banyak pejabat ingin bertemu. Tapi kenapa tukang sayur itu justru yang tertinggal di dalam pikiranku?" Arista mengetuk meja pelan. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, bukan soal lamaran itu, tetapi soal cara ia menolak. Nada kata-katanya yang terlalu tajam, tatapan merendahkan dari staf-stafnya, dan tawa yang menggema di halaman kantor. Arista menatap keluar jendela. "Apa aku terlalu keras?" Di saat bersamaan, seorang staf masuk membawa berkas. "Bu, ini undangan dari gubernur provinsi. Besok pagi akan ada kunjungan langsung ke kantor bupati." Arista terkejut. "Gubernur, mengapa tiba-tiba datang tanpa jadwal?" Staf itu mengangkat bahu. "Beliau ingin bertemu langsung. Katanya ada hal penting yang ingin dibicarakan dengan Ibu." Arista menegang. Kunjungan mendadak dari seorang gubernur biasanya menandakan urusan besar. Apakah tentang proyek? Apakah tentang laporan daerah? Atau ada masalah yang belum ia ketahui? Ia memegang undangan itu lebih lama dari seharusnya. Hatinya tiba-tiba gelisah, seolah ada firasat yang sulit dijelaskan. Sementara itu, sore harinya, Halim pulang lebih cepat. Ia duduk di ruang tamu kecil dengan cahaya matahari masuk dari sela-sela papan dinding. Perlahan ia membuka laci yang selama ini tertutup rapat. Ia mengambil map coklat yang beberapa kali ia tatap, namun jarang ia sentuh. Map itu berisi kartu identitas, beberapa dokumen penting, tanda tangan resmi, serta foto dirinya dalam pakaian dinas. Ia memegang satu lembar dokumen bertuliskan jabatan resminya. Halim tersenyum kecil, bukan sombong, bukan bangga, tapi tenang. Ia bergumam pelan. Mungkin waktunya sebentar lagi. Malam itu, udara terasa lebih sunyi dari biasanya. Halim duduk di beranda, memandangi langit gelap yang hanya diterangi beberapa bintang. Di kejauhan terdengar suara jangkrik dan angin yang berhembus pelan. Dalam kesunyian itu, Halim berkata dalam hati, "Jika esok tiba waktunya, semoga semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Karena hari esok akan menjadi hari di mana takdir mulai membalikan keadaan. Hari di mana dunia Arista dan dunia Halim bertemu dalam cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Hari di mana gerobak sayur tidak lagi menjadi simbol kesederhanaan, melainkan pintu menuju sebuah kenyataan yang membuat banyak orang terdiam. Dan semuanya dimulai besok, ketika gubernur itu datang." Pagi itu kantor bupati terlihat lebih sibuk dari biasanya.
Para staf mondar-mandir, menata ruangan, membersihkan meja, hingga memperbaiki posisi bendera yang sedikit miring. Semua dilakukan karena kabar kedatangan gubernur yang mendadak dan tanpa penjelasan detail membuat suasana tegang. Arista mengenakan busana formal berwarna biru tua. Ia berdiri di depan cermin, memastikan semuanya rapi. Namun di balik ketegasan wajahnya, ada gundah yang tidak mampu ia sembunyikan. Mengapa gubernur tiba-tiba ingin bertemu langsung? Apakah ada laporan yang salah? Atau ada kebijakan daerah yang tidak sesuai? Saat ia hendak melangkah ke ruang tamu kehormatan, seorang staf masuk tergesa-gesa. "Bu, rombongan gubernur sudah hampir tiba. Mereka sedang menuju gerbang utama." Arista mengangguk. "Baik, siapkan semuanya." Di luar gedung, deru mobil dinas terdengar perlahan mendekat. Orang-orang mulai berbaris, mulai dari camat, para kepala dinas, hingga pegawai honorer. Semuanya berdiri membentuk barisan penyambutan. Namun tak ada yang tahu satu hal. Tak ada yang tahu bahwa orang yang mereka tunggu adalah seseorang yang kemarin mereka tertawakan. Mobil hitam berhenti tepat di depan tangga utama. Para ajudan turun lebih dulu, membuka pintu dengan sikap hormat. Dan dari dalam mobil itu, seorang pria melangkah turun dengan tenang. Wajahnya bersih, posturnya tegap, dan sorot matanya kuat namun teduh. Arista tertegun. Staf-stafnya membeku. Beberapa nyaris kehilangan kata. Karena pria itu adalah orang yang kemarin mereka hina. Pria yang datang dengan gerobak sayur. Pria yang dianggap tidak layak berdiri di hadapan bupati. Itu Halim. Tetapi bukan sebagai tukang sayur, melainkan sebagai gubernur. Seorang kepala dinas berbisik lirih. Suaranya hampir tidak terdengar. "Ya Allah, itu Pak Halim." "Bukan, itu gubernur kita." Arista merasa jantungnya berhenti sejenak. Ia tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Tubuhnya terasa lemas. Namun ia tetap berdiri. Halim berjalan dengan tenang melewati barisan penyambut. Ajudannya membawa map. Stafnya mengikuti di belakang. Semua tampak jelas bahwa ia bukan orang sembarangan. Setiap langkahnya seakan menghapus semua ejekan kemarin. Saat ia sampai di depan Arista, suasana menjadi sunyi begitu dalam. Bahkan angin pun seakan berhenti berhembus. Arista hanya mampu mengucap pelan, "Pak Halim." Halim tersenyum tipis. "Selamat pagi, Bu Bupati. Kita bertemu lagi." Nada suaranya sopan. Tidak ada amarah, tidak ada dendam. Tetapi justru ketenangan itu yang membuat Arista merasa semakin bersalah. Ia menunduk sedikit, mencoba bersikap profesional meski gemetar. "Selamat datang, Pak Gubernur. Maafkan, sambutan kami mungkin kurang layak." Halim menggeleng halus. "Tidak perlu meminta maaf. Saya datang bukan untuk membahas hal yang kemarin. Ada tugas pemerintahan yang lebih penting." Namun kalimat itu justru membuat Arista semakin tersentuh. Ia salah. Sangat salah. Ia memandang Halim dengan mata yang tidak lagi sama seperti kemarin. Pria sederhana yang ia hina terang-terangan itu ternyata adalah pemimpin tertinggi provinsi. Seorang pria yang mampu menyembunyikan jati diri demi merasakan kehidupan rakyat kecil. Dan ia menolaknya dengan cara yang paling melukai. Di sekitar mereka, para staf mulai berbisik penuh penyesalan. "Kita kemarin menertawakan gubernur. Bagaimana bisa kita sebodoh itu?" Astagfirullah. Halim masuk ke dalam gedung, diiringi banyak orang yang kini menatapnya dengan hormat, bukan lagi meremehkan. Namun bagi Arista, setiap langkah Halim terasa seperti mengguncang dinding-dinding penyesalan dalam hatinya. Dalam hati kecilnya, Arista bergumam lirih. Apa aku layak meminta maaf pada orang yang begitu mulia hatinya? Ia tidak tahu bahwa perjalanan hari itu baru saja dimulai. Dan rahasia Halim baru sedikit terungkap. Yang belum ia ketahui adalah alasan sebenarnya mengapa Halim menyamar. Dan alasan itu jauh lebih besar daripada sekadar cinta atau keberanian. Hari itu adalah awal dari perubahan besar. Bukan hanya bagi Arista, tetapi juga seluruh daerah yang ia pimpin. Begitulah, kadang kita menilai seseorang hanya dari kulit luarnya,
Hingga kita lupa bahwa setiap orang bisa saja menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Dan di hari ketika kebenaran itu muncul, penyesalan seringkali datang terlambat. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini hingga akhir. Jangan lupa untuk selalu mengambil hikmah dari setiap perjalanan hidup, karena setiap kisah mengandung pesan yang bisa menguatkan hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.